ya, simbolnya ini di buy 4110 ya, ini terlihat jelas di area sini. Jadi teman-teman bisa juga nanti mendapatkan sinyal buy ini kalau memang nanti gabung di grup Telegram. Nah, bisa terlihat di sini adanya sinyal buy dari menu 7 ya, di sini menu 6. Jadi perintahnya kalau Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat mengakses bot yang telah disediakan oleh Akademik Saham. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu analisis IHSG terlebih dahulu. Untuk kali ini IHSG ini bertahan di zona hijau ya di akhir sesi 2 ini setelah dari sektor transportasi ini menjadi pemimpin atau mengalami penguatan yang tertinggi. Sedangkan dari sektor tech itu terkoreksi. Nah, asing juga masih mencatatkan net buy tipis di akhir sesi 2 ini terhadap beberapa ini ya saham-saham ya. Nanti kita akan lihat nih apa saja sih yang di net buy oleh asing. Dan hari ini kita lihat nih untuk pergerakan IHSG hari ini naik sebesar 1,07%. Nah, yang mana IHSG ini hari ini cukup bagus ya menguji area resisten yang ada di garis MA60 dan MA20. Nah, ini ada double resist yang memang hari ini ingin ditembus tapi memang gagal breakout ya setelah terus dia mengalami koreksian ya. Ini memang di sini banyak yang profit taking ya, terlihat di sini sangat jelas dan sangat wajar karena memang beberapa minggu lalu kan memang sudah mengalami kenaikan dan ini hari ini menguji area resistnya yang ada di area MA 60 dan MA 20. Nah, bagaimana pergerakannya selanjutnya? Nah, kemungkinan ini kalau dia tidak bertahan dan di area supportnya di area MA 100 yaitu di 6.865 ini sebagai area support, maka dia akan gagal untuk bertahan dan menguji area level selanjutnya yang ada di area 6657 di area sini yaitu diambil dari garis MA 200. Ini support kuatnya juga di area sini dan yang menjadi bottomnya itu di area 6500 ini sebagai area bottomnya ya. Ini sudah digambarkan sejak beberapa hari dan sejak beberapa minggu ini selama IHSG ini masih berada di area atau di bawah area resisten di area MA20 dan MA60 ini akan bakal dia terus sideways ya atau memang membentuk adanya koreksian ini wajar saja nantinya. Dan untuk IHSG ini support areanya yaitu di 6865, resistennya di 6944 sampai di 6927. Nah, kalau ditembus ini cukup menarik nanti pergerakannya, tapi memang kondisi global kan kita tahu sendiri ya, memang masih cukup challenging atau memang mengalami stagnasi terutama dari Amerika Serikat sendiri. Nah, bursa global ini kan untuk Asia ini kembali terkoreksi di pagi hari ini dan market memang masih memprice in-kan untuk potensi dari ekonomi dunia ini melambat atau stagnasi. Nah, inilah yang memang membuat beberapa ekonom dunia juga atau investor asing juga masih wait and see kecenderungannya. Nah, kemudian ada dari dalam negeri sendiri itu kabar baiknya BI itu mempertahankan suku bunga ya, suku bunga acuannya tetap 3,5% sesuai dengan ekspektasi pasar juga. Nah, kemudian ada beberapa hasil RUPS yaitu di saham PTBA yaitu membagikan dividennya itu sebesar 689. Ini 100% DPR ya atau dividen payout ratio-nya yang memang cukup menarik ditandai hari ini juga PTBA ikut ya di sesi 2 ini di perdagangan terakhir ini menguat juga. Nah, gimana nih pergerakan untuk asing? Nah, kita lihat untuk asing ini masuk ke beberapa saham besar ya seperti Pegas, BRI, BBNI, Antam, Harum, Inco juga ini ada, Unilever ini masih di net buy asing namun memang net buy hari ini paling besar ada di saham Pegas dan BBRI. Nah, ini membuat kita juga melirik beberapa saham. Tapi memang teman-teman jangan terlalu agresif, intinya sih seperti itu ya. Jangan terlalu agresif untuk di market ya, jangan all in juga.
Nah, kemudian kita akan bahas nih beberapa saham yang memang potensial atau cukup menarik, yaitu salah satunya dari Bank BRI. Nah, gimana nih pergerakan BRI hari ini kan naik sebesar 3% ya, 3% hari ini dan ditutup area 4.460. Nah, ini secara garis MA ini teman-teman bisa dilihat ini bertahan dari area MA 200. Nah, kita lihat nih untuk area support dan area resistennya hari ini. Supportnya ada di 4.300 ini sebagai area support dan hari ini untuk closingannya itu kan di 4.460. Nah, low-nya ada di area 4.320. Nah, ini pergerakannya gimana nih? Pergerakan dari saham BRI ini memang selama ini kan turun, tapi ini asing masih mengkoleksi. Nah, secara jangka pendek atau short term, BRI ini masih bergerak dari area range-nya itu range sideways. Nah, range sideways-nya ada di mana? Yaitu di teritori 4.530 sampai di 4.250. Nah, ini kemungkinan BRI memang masih sideways. Nah, ditandai oleh IHSG juga yang masih stagnan atau memang mengalami kenaikan namun tidak terlalu tinggi juga. Nah, hal ini karena disebabkan ya oleh saham yang memang mendrive-nya itu salah satunya dari Gotoh juga. Nah, ini dari BRI sendiri juga belum mendrive terlalu tinggi ya. Ini masih masih stagnan ya. Ini dilihat di sini yaitu di area konsolidasinya. Nah, selama ada di area konsolidasi ini asing ini cenderung terus mengkoleksi. Nah, mengkoleksi kenapa? Karena memang ya mencicil belinya saja, tapi tidak terlalu tinggi ya. Memang ini dari beberapa hari belakangan ini terus diakumulasi oleh asing. Nah, volume di bawah rata-rata stokastik RSI masih di angka 50 ke atas, artinya adalah ini masih cukup bagus ya untuk mengalami kenaikan, tapi memang hanya untuk trading saja. Ini untuk trading jangka pendek. Nah, intinya nanti dia akan bergerak itu seperti ini ya, itu mengalami konsolidasi areanya seperti ini. Nah, ini untuk BRI ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya ya silakan di hold saja untuk swing trading boleh saja. Untuk investasi jangka panjang ini cukup bagus, cukup menarik karena memang fundamentalnya cukup menarik. Nah, TP-nya di area 4530. Nah, kita lihat nih untuk asing hari ini adanya net buy sebesar 167 miliar hari ini di net buy oleh asing dan hari ini adanya akumulasi dari KZ. Dilihat juga di sini ada AK juga, ada ZP juga. Ini masih mengakumulasi ya. Jadi untuk BRI masih pergerakannya cukup menarik. Bagi teman-teman bisa dipantau nih untuk pergerakan esok hari. Untuk saham berikutnya itu ada BBNI. Nah, BBNI hari ini juga naik sebesar 2,5%. Tutupan closingannya di area 9.075 ya. Ini cukup menarik juga. BNI punya fundamental bagus, tapi ini sudah naik tinggi dan memang ini sejalan dari area 8.000 sampai hari ini tuh masih terus mengalami kenaikan ya sampai di area 9.075. Nah, artinya gimana? Artinya ini sudah naik tinggi dan teman-teman harap waspada karena memang ini sudah naik tinggi tapi bisa dilihat di sini untuk analisis Fibonacci ini memang menyentuh area 9.193. Nah, ini sebagai area apa? Ini sebagai area resisten berikutnya. Tapi waspada teman-teman adanya profit taking karena memang tadi sudah naik tinggi ya. Ini dari beberapa hari, dari beberapa pekan lalu dan hari ini juga muncul sebenarnya itu ada di perintah buy yaitu untuk BNI bisa terlihat di sini ada BNI perintah buy-nya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum gabung grup Telegram ya hari ini, silakan gabung. Jadi untuk melihat juga nanti ada sinyal yang memang dibagikan nih untuk perintahnya itu filternya di sini buy hari ini dan ini masuk ke dalam range-nya. Nah, ini ditandai juga dengan kenaikan hari ini. Nah, tepat sekali hari ini menguji area di area Fibo 61,8 dan waspada profit taking ya teman-teman. Area supportnya ada di mana? Area support dari BRI itu ada di 8.675. Nah, untuk area resistennya di 9.200. Namun kalau memang teman-teman mau TP dulu sebagian boleh saja untuk swing tradingnya. Nah, untuk resistennya memang masih sama di area sini. Dan untuk volume di bawah rata-rata, stokastik RSI ini sudah dekat dengan area jenuh beli. Artinya waspada adanya penjualan ya secara jangka pendek ini wajar ya karena nanti adanya profit taking. Dan untuk asing gimana nih hari ini?
BNI hari ini adanya net buy sebesar 74 miliar. Hari ini juga ditandai oleh akum, yaitu dari BB, ada JP juga akum di sini terlihat, dan CS juga masih akum. Jadi untuk broker summary hari ini BNI adanya akumulasi. Nah, untuk berikutnya itu ada saham Telkom. Telkom ini menarik juga hari ini ya, naik sebesar 1% dan ini kan sudah turun ya, turun dalam dan disertai dengan volume yang memang cukup tinggi ya dari beberapa pekan lalu ya, bisa terlihat setelah pembukaan dari dari Lebaran ini terus ya mengalami penurunan dan hari ini muncul sinyal buy juga. Nah, sinyal buy-nya di mana? Sinyal buy-nya itu ada di area ini ya, simbolnya ini di buy 4110 ya, ini terlihat jelas di area sini. Jadi teman-teman bisa juga nanti mendapatkan sinyal buy ini kalau memang nanti gabung di grup Telegram. Nah, bisa terlihat di sini adanya sinyal buy dari menu 7 ya, di sini menu 6. Jadi perintahnya kalau di bot ini 6. Nah, di area 6 ini atau di bot 6 ini menunya, dia muncul sinyal buy di area sini untuk Telkom. Jadi bagi teman-teman yang memang suka saham big caps ya, terutama untuk Telkom dari sektor telekomunikasi ini, teman-teman boleh cicil beli saja terlebih dahulu ya di area 4150 ini kan tutupan closingannya. Nah, ini masih dekat-dekat nih. Jadi teman-teman boleh spekulatif buy untuk saham Telkom ya. Dan untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resistennya ada di 4230. Ini sebagai area resisten terdekat. Nah, untuk TP terjauhnya ada di 4290. Nah, untuk secara jangka pendek memang ini masih downtrend, tapi ini ada tanda pembalikan arah ya, dimuncul oleh sinyal buy juga. Ini ya cukup menarik nantinya. Nah, ini untuk jangka pendek bisa menguji area 4290. Nah, TP ketiganya ada di 4480. Volume di atas rata-rata juga sedikit, namun di sini terlihat dan stokastik RSI ini masih di angka 50 ke atas. Artinya ini masih layak untuk buy juga ini ya, untuk saham Telkom. Nah, untuk asing bagaimana hari ini? Asing adanya net sell sebesar 89 miliar, jadi tetap waspada karena kenaikannya ini takutnya hanya technical rebound saja. Tapi kalau teman-teman tidak masalah, kalau teman-teman ingin investasi jangka panjang, ya ini Telkom salah satunya. Untuk broker summary hari ini ada JP, ada AK, ada CS, ada CC yang memang masih buy, disertai juga di sini ada JP sebenarnya memang sellernya juga. Ini ada sama perlawanan ya dari sellernya, tapi memang terlihat jelas dari AK di sini itu ada masuk ya, terlihat sellernya tidak ada. Nah, ini untuk Telkom dan kita lihat nih dari moving average-nya juga di sini terlihat jelas ya. Untuk moving average-nya itu berada di area garis MA200. Nah, garis MA200 ini adalah level support kuatnya juga nih untuk Telkom. Jadi ini boleh teman-teman perhatikan untuk saham Telkom ya beberapa hari ke depan juga. Ini selama dia masih berada dari area 4 di area 4089 ini ya cukup menarik pergerakannya nanti. Nah, ini untuk saham Telkom. Berikutnya itu ada saham Adro. Nah, Adro hari ini kita lihat ya mengalami naik juga sebesar 1,6%, ditutup di area 3200. Nah, Adro ini masih penguatannya ini masih cukup terbatas memang hari ini, tapi dia membel di area support. Supportnya ada di 3110 di area sini, ini sebagai area support. Ini menjadi tantangan juga buat Adro ya setelah mengalami penurunan. Nah, kemudian disertai dengan kenaikan lagi ya karena memang kemarin kan adanya kumdet ini turun wajar, tapi dia langsung naik kembali. Nah, ini cukup atraktif nih pergerakannya. Karena apa? Karena memang untuk market sendiri itu ada sentimen yang memang menjadi penggerak motor itu untuk salah satunya sektor batu bara. Nah, Cina ini membuka lockdown-nya ya. Ini komoditas batu bara ini terus mengalami peningkatan atau memang demand daripada batu bara untuk negara China sendiri ya akan tumbuh terus, akan memang semakin banyak. Nah, inilah menjadi faktor yang terdorong juga nih, salah satunya itu Adro. Nah, ini Adro produsen batu bara yang memang cukup tinggi juga. Jadi support areanya ini teman-teman bisa lihat di sini di 3110 sebagai support. Area target pendeknya di 3380. Nah, ini stokastik RSI masih melanjutkan kenaikan, ini peluangnya terbuka lebar. Volume di bawah rata-rata memang ya hari ini.
Nah, teman-teman bisa cek juga untuk asing hari ini adanya net sell sebesar 33 miliar memang, tapi teman-teman jangan khawatir ya, ini fundamentalnya cukup menarik juga. Nah, untuk broker summary hari ini ada LG, ada AK, ada BB, ini ada Akum juga terlihat dari LG di sini. AK hari ini adanya keluar juga ya, ini terlihat jelas di sini, tapi di sini ada masuk juga ya. Nah, untuk hari ini kita lihat untuk selanjutnya itu ada saham Pegas. Nah, Pegas kita lihat hari ini naik ya sebesar 9% ditutup di area closingannya di 16.95. Nah, ini Pegas juga dibahas di grup ya secara real time juga hari ini volume tinggi dengan kenaikan yang tinggi ini tanda-tanda dia masih bisa melanjutkan kenaikan. Nah, didukung juga dengan area level support dan resistennya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat area supportnya ada di area 1620. Ini untuk support pendeknya bisa terlihat di area sini ya 1620 ini sebagai area support. Nah, diambil dari garis Fibonacci extension di area 127 di 1699 ini sebagai area resistennya sebenarnya, dan hari ini sedikit disentuh ya, ini terlihat jelas karena memang high-nya itu di area 1700. Nah, teman-teman bagi yang sudah punya ini boleh profit taking terlebih dahulu, boleh saja. Nah, kalau esok hari masih melanjutkan kenaikan, ini teman-teman bisa sell on high. Ini strateginya sell on high. Nah, untuk area TP-nya selanjutnya sebenarnya ada di extension di 161 di area 1799 di sini. Namun, apakah bisa sampai atau tidak? Nah, kita belum tahu nih pergerakan esok hari. Kemungkinan adanya koreksi ya cukup wajar karena hari ini memang naik tinggi. Jadi kalau bagi yang teman-teman untuk trading ya silakan untuk sell on high untuk esok hari ya boleh saja. Nah, untuk untuk asing juga hari ini kita lihat ya dari saham Pegas. Hari ini adanya net buy sebesar 206 miliar, ini cukup tinggi memang ya, ini untuk Pegas. Dan untuk broker summary hari ini ada JP, ada PD, ada MG, ada BK. Ini adanya akumulasi dari JP terlihat jelas. Kemudian MG juga masih ada, PD juga masih masuk. Memang di sini adanya seller, tapi ya memang 50%-nya ya bisa terlihat jelas juga di sini. Dan BK juga masih masuk. Ini jelas terlihat BK masuk, ini dari asingnya biasanya. Nah, jadi silakan teman-teman untuk yang sudah punya boleh profit taking. Tapi kalau yang belum punya gimana? Kalau belum punya, teman-teman jangan langsung gas besok hari ya, karena ini rawan profit taking, ini wajar saja ya. Ini terlihat jelas nih dengan adanya garis Fibo di sini. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di grup chart Telegram ini untuk request Fibonacci seperti ini bisa saja. Silakan gabung teman-teman, untuk linknya ada di deskripsi. Nah, kemudian kita lanjut untuk saham selanjutnya, itu ada saham INDY. INDY hari ini kita lihat juga ini bergerak minus ya sebenarnya. Hari ini Indi minus sebesar 0,7% ya, ditutup di area fraktal bawah. Nah, area fraktal bawah itu di fraktal atas ditutupnya di bawahnya. Nah, ini waspada adanya profit taking juga ya, ini tetap ada. Tapi memang kita tahu sentimen dari batubara itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, demand dari Cina ini diharapkan meningkat ya setelah dibuka lockdown-nya. Nah, untuk area supportnya dan resistennya ini teman-teman lihat ya. Support dari INDY itu ada di area 2630, ini di area mana? Itu di area sini teman-teman ya. Garis oranye yang ada di area sini ini sebagai area support pendeknya. Nah, selama dia masih di garis jalur trendline di sini, ini cukup bagus nantinya. Artinya apa? Nanti adanya kenaikan atau adanya mantul dari area support di sini ya, dengan menguji resisten kembali di area 2980. Ini peluangnya terbuka lebar kalau nanti dia mantul, kemudian di sini naik lagi ya ke area 2900. Ini ya bisa saja nantinya, tapi teman-teman sesuaikan dengan trading plan. Mau untuk trading atau untuk swing trading ya, ini sesuaikan saja ya. Kalau memang di luar ekspektasi, kalau dia jebol di area trendline, ini akan menguji area support berikutnya di 2470. Jadi tetap waspada teman-teman ya. Volume di bawah rata-rata, memang stokastik RSI ini mengarah ke atas, artinya ini masih cukup terbuka ya untuk melanjutkan penguatannya juga. Dan untuk garis Fibo di sini hari ini INDY itu mantul dari area Fibonacci 61,8. Nah, yang artinya di sini adalah sebagai support kuat juga ya di 27
22 ini sebagai area support. Nah, ini kalau teman-teman bisa terlihat nanti dia akan mantul juga ke area sini ya. Nanti garisnya seperti ini mantul, kemudian mengalami kenaikan juga lagi menguji area reverse resistance di 2897 di area sini. Jadi ini adalah area support dan area resistennya. Nah, silakan catat ya teman-teman. Nah, untuk area untuk asing hari ini kita lihat hari ini asing mengalami net sell sebesar 8 miliar, tidak terlalu tinggi memang, tapi 2 hari ini adanya net sell. Nah, untuk broker summary hari ini ada YP, ada MG, ada CC, ada YU. BK hari ini ada buang barang, namun tidak terlalu tinggi sebenarnya ya, karena hari ini memang asing jualannya sedikit. Tapi teman-teman jangan terlalu agresif intinya. Nah, untuk INDY ini sesuaikan trading plan ya. Kalau memang tidak sesuai dengan trade plan ya teman-teman wajar harus cut loss juga. Nah, ini untuk INDY. Untuk saham berikutnya itu ada saham ITMG. Nah, teman-teman bisa kita lihat ITMG hari ini naik ya, melanjutkan kenaikan sebesar 0,5% ya. Dan ITMG ini sesuai dengan trade plan di sini teman-teman bisa lihat supportnya ada di area 3125 di area sini sebagai area support ya, teman-teman bisa catat. Area level resistennya ada di area 33925 yang artinya adalah ini sebagai area level resisten ya, karena memang sentimen dari batu bara lagi-lagi itu dari China yang memang membuka lockdown-nya. Nah, ini yang paling diuntungkan biasanya adalah saham ITMG yang memang meningkatnya harga batu bara dari kalori tinggi. Nah, jadi batu bara itu ada jenis-jenisnya. Nah, salah satunya itu batu bara yang memang dimiliki oleh ITMG ini batu bara kalori tinggi. Nah, batu bara kalori tinggi ini mengalami kekurangan suplai yang besar dibandingkan dengan kalori rendah. Jadi ini yang memang akan diuntungkan nih oleh kenaikan harga batu bara ya, salah satunya ITMG ini ya. Jadi stokastik juga di sini mengalami kenaikan atau golden cross, bisa terlihat jelas. Volume di bawah rata-rata memang ya, sesuaikan dengan support dan area level resistennya. Silakan teman-teman catat area support resistennya. Nah, untuk hari ini ITMG ya, kita lihat hari ini ITMG adanya net buy dari asing sebesar 7 miliar, memang tidak terlalu tinggi ya. Nah, untuk broker summary hari ini ada DX, YPCC. Hari ini ada buangan juga dari BK, terlihat jelas. DX di sini masih akum, kemudian ada CC juga di sini ada akum ya. AK juga di sini ada akum, tapi memang sellernya ada di sini ya. Jadi tetap sesuaikan dengan trading plan-nya teman-teman ya. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham Antam. Antam hari ini juga naik sebesar 1,6%, ditutup di area 2570. Nah, ini Antam juga ada sentimen dari pembagian dividen ya, teman-teman bisa catat juga untuk area level support dan area level resistennya. Antam ini bergerak naik ya. Hari ini dia naik tidak terlalu tinggi memang untuk Antam ya. Dan waspada adanya profit taking karena memang Antam ini sudah jenuh beli ya, ini cukup wajar. Bagi teman-teman yang memang sudah punya, ini waspada adanya profit taking, silakan sesuaikan dengan trade plan. Area supportnya ada di 2340 ini diambil dari garis trendline yang ada di area bawah sini. Namun ya, kalau untuk Antam ini apakah bisa melanjutkan kenaikan? Tentu saja bisa, tapi ini sangat riskan ya untuk adanya adanya profit taking ya. TP-nya di 2670. Nah, ini silakan dicatat. Nah, untuk garis areanya teman-teman bisa catat juga di sini. Untuk area dari Fibonacci, garis Fibonacci hari ini untuk Antam ini memang menguji area level support yang ada di 2525 di area sini. Nah, area level resistennya ya di area 2605 ini di area Fibonacci 50% ya, bisa terlihat di sini Fibonacci 50% ini adalah level psikologis untuk orang profit taking biasanya ya. Di area 2600 ini wajar juga hari ini adanya profit taking. Nah, untuk Antam juga kita lihat Antam hari ini adanya net buy sebesar 48 miliar, ini cukup tinggi juga. Broker summary hari ini adanya akum dari TP bisa terlihat jelas di sini. Kemudian ada AK juga di sini ada akum, DR ini masuk, kemudian YP juga ya ini untuk tradingan biasanya. Namun ada CC ini keluar ya, ini terlihat adanya distribusi dari CC. Nah, tetap waspada sesuaikan dengan trading plan-nya.
Kalau untuk Antam ini hanya untuk trading teman-teman ya. Silakan saja sesuaikan area support dan area level resistennya. Berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya, itu ada saham PTBA. PTBA hari ini naik juga ya, ditutup di akhir sesi 2 ini memang naik sebesar 7,3%. Setelah sempat adanya rumor memang dari harga untuk ininya atau memang pembagian dividen payout ratio-nya itu ada rumor 50%, ternyata hari ini 100%. Nah, ini membuat PTBA juga mengalami kenaikan di sesi 2 ini, tutupnya di area 7,3% ya, di 4.400. Nah, gimana nih untuk saham PTBA? Teman-teman bisa catat area support dan area level resistennya. Nah, kita lihat di sini untuk PTBA, supportnya itu di area 4.310. Ini area support dekatnya diambil dari mana? Diambil dari garis trendline biru di sini. Nah, untuk area support jauhnya itu di 4.130. Ini sebagai area support jauh ya. Volume transaksi kan cukup tinggi hari ini. Nah, untuk area level resisten berikutnya ada di mana? Itu ada di 4.520 sampai di 4.740. Nah, yang artinya ini secara teknikal ini bisa melanjutkan kenaikan, ini bisa wajar saja. Tapi awas waspada adanya profit taking, karena memang kan sentimen dari PTBA ini kan pembagian dividen yang cukup besar ya, itu kalau tidak salah kan tadi sebesar 689 per lembar. Nah, ini biasanya dividen hunter nih mau memburu ya boleh-boleh saja, atau hanya untuk trading buy saja ketika memanfaatkan adanya kenaikan dari saham tersebut. Nah, ini boleh saja. Silakan catat area support dan area level resistennya. Nah, untuk PTBA hari ini kita lihat asing nih jualan ya. Ini terlihat jelas dari tanggal 17 ini masih jualan terus sampai hari ini. Jadi tetap hati-hati teman-teman ya untuk teknikalnya untuk PTB juga, karena memang sudah tinggi juga. Nah, untuk broker summary hari ini ada YP, ada MG, ada PD. Dan di sini MG ini masuk juga, PD juga masuk. Ini tapi di sini hanya untuk teknikal, untuk tradingan saja. Termati teman-teman area support dan area level resistennya.